Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermawan dari kelas PK21B. Video ini dibuat untuk melengkapi sebuah tugas dari mata kuliah media pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Ibu Nadia Putri Sailendra, MPD. Di sini saya mendapatkan sebuah tema media pembelajaran, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan saya mendapatkan di kelas 11. Di sini pula saya menjelaskan mengenai apa yang saya ambil dari sebuah media pembelajarannya. Media pembelajaran yang saya ambil yaitu berbasis Game Based Learning atau GBL dengan sebuah aplikasi, bukanlah menggunakan sebuah web. Mengapa saya mengambil sebuah game aplikasi ini? Karena saya melihat dari sebuah perkembangannya zaman di era sekarang, dengan banyaknya semua siswa-siswi maupun peserta didik sudah memang mempunyai sebuah perangkat canggih, yaitu seperti HP, laptop, maupun lainnya yang berbasis digital dan internet. Dan saya mengembangkan sebuah aplikasinya menjadi sebuah permainan tebak-tebakan antara tokoh maupun suku adat dan tarian di negara Republik Indonesia ini. Tidak lupa dari sebuah tema yang saya ambil dan dipadukan terhadap aplikasi ini yang saya beri judul, yaitu membangun jiwa kreativitas dan intelektual siswa-siswi dalam membangun jiwa kesatuan dan persatuan di era sekarang. Maka dari itu saya kembangkan menjadikan sebuah aplikasi bertebak-tebakan ini agar siswa memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif di dalam era sekarang ini. Berikut contoh dari sebuah aplikasinya atau sebuah halaman dari aplikasinya. Di sini ada contoh gambar, dan di sini untuk huruf-huruf untuk memadukan dalam satu kata. Dan di sini ada level. Jika kita benar menjawab pertanyaan ini, kita akan naik ke level selanjutnya dan juga mendapatkan poin. Dan di sini siswa akan berebutan untuk mendapatkan poin yang secara besar atau banyak. Tidak hanya adat maupun pakaian dari daerah ini, ada pula dari tokoh-tokoh. Ini merupakan tokoh dari Indonesia, yaitu Cut Nyak. Dan kita akan mengisi di sini, dan juga kita akan, jika benar, maka kita akan lanjut ke level selanjutnya dan mendapatkan poin. Ada baiknya game yang akan dimainkan siswa digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Permainan yang diberikan sebaiknya dirancang untuk menciptakan suatu aksi yang akan dialami oleh siswa, yang kemudian akan ditarik dalam proses refleksi mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. GBL ini atau Game Based Learning sendiri dianggap cocok diterapkan pada pembelajaran anak generasi sekarang. Karena beberapa faktor seperti yang pertama, kompetisi dan kerjasama tim dapat menambah motivasi pada siswa. Yang kedua, adanya umpan balik yang cepat membuat siswa bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Karakteristik game based learning ini itu sangat menarik dan mengasihkan. GBL juga mampu membuat siswa memahami materi secara mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih baik dan menyenangkan juga. Dengan GBL, siswa juga bisa mengetahui bentuk aplikatif suatu konsep dan materi. Berdasarkan pada pengalaman, peserta didik tidak harus diarahkan dan dilatih dalam memainkan game dan memahami isi dari game ini. Melalui GBL, peserta didik akan memahami dengan sendirinya melalui proses trial and error, sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka akan mencoba lagi dan strategi dan cara yang berbeda dalam mencapai tujuan ataupun misi. Ada tantangan yang bisa disesuaikan oleh karakteristik GBL, juga umumnya memiliki tingkatan tantangan yang berbeda-beda, mulai dari yang mudah sampai sulit. Umumnya, game menggunakan level bisa ditemui pada jenis game tebakan ini.
Siswa dapat melewati beberapa level dan tingkat kesulitan menyesuaikan bagaimana seorang siswa dapat menjawab tebakan ini dan dapat melanjutkan ke level selanjutnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dengan mulailah dari yang mudah, kemudian tingkatan tantangan pada level lebih tinggi jika telah berhasil. Interaktif dan umpan balik. GBL memungkinkan terjadinya proses interaksi antara sesama murid dan antara murid dengan game secara interaktif. Misalnya dengan strategi, keputusan, dan tindakan yang dipilih dalam game akan menentukan proses dan hasil game itu sendiri. Sementara berkaitan dengan umpan balik atau feedback, metode GBL, siswa bisa melakukan refleksi dan menarik kesimpulan dari hasil tindakan yang dibuat dalam game. Dengan adanya umpan balik membuat peserta didik bisa mengetahui dampak dari tindakan yang dilakukan serta bisa belajar dari kekeliruan atau kegagalan. Sosial dan kerjasama, GBL diharapkan bisa membangun komunikasi dan kerjasama di antara para siswa. Dengan adanya kolaborasi secara intens diharapkan akan melatih kemampuan sosial peserta didik. Pastikan bahwa kegiatan ini sesuai dan tepat waktu, serta mereka serius dalam melakukan, bukan sekedar mengisi waktu senggang saja. Dengan begitu, siswa kita bisa mendapatkan pembelajarannya menjadi lebih maksimal. Pastikan kita memeriksanya, karena dengan begitu mereka tidak akan merasa santai dan tidak menganggap permainan tersebut hanya sekedar permainan biasa. Melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Dengan adanya model pembelajaran berbasis game digital ini, kita dapat meminimalisir rasa bosan yang kerap kali mereka rasakan ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Selain itu, kita juga harus memiliki tips untuk membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif lagi. Tidak lupa, ada juga kelebihan dan kekurangan dari Game Based Learning atau GBL yang saya padukan untuk sebuah aplikasi, bukanlah web. Ini contohnya. GBL sesama dengan metode lainnya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, membuat siswa menjadi aktif dan kritis. Yang kedua, adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Yang keempat, pemahaman lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Yang kelima, menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri jiwa. Kurangannya juga, ada 4 kekurangan. Yang pertama, membutuhkan alat dan media tambahan. Yang kedua, suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai media yang saya ambil, yaitu GBL berbasis aplikasi. Dan ini contohnya. Tidak lupa saya menerapkan dengan contohnya agar siswa-siswi mengerti akan video saya ini. Mungkin sekian dari video saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.